Selamat siang saudara-saudara, selamat bergabung kembali dalam ibadah online Gereja St. Andrews untuk tanggal 24 Mei 2020. Mari kita memulai kebaktian ini dengan menyanyikan lagu pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sekali lagi kami datang ke dalam hadirat-Mu. Kami ingin memberi syukur Bapa karena Engkau telah mengumpulkan kami satu persatu. Kami boleh berbakti, kami boleh meninggikan nama-Mu, dan secara rohani kami berkumpul bersama-sama. Terima kasih juga Bapa karena Engkau telah menyertai kami sepanjang seminggu yang baru saja lewat. Terima kasih Bapa karena Engkau memberkati kami, Engkau menjaga kami, Engkau menuntun kami,
Engkau memberikan kami apa yang kami perlukan. Walaupun kami menghadapi tantangan dalam kehidupan kami, walaupun kami menghadapi kesusahan dalam kehidupan kami, tapi kami ingin memberi syukur Bapa karena Engkau adalah Tuhan yang tidak akan meninggalkan kami. Engkau telah berjanji akan terus berada dekat pada kami. Dan salah satu nama Tuhan Yesus adalah Immanuel, Tuhan beserta kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk peringatan itu kepada kami. Terima kasih juga Bapa karena kami mempunyai juru selamat yang hidup di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang datang ke dalam dunia ini, mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kami, dan pada hari ketiga Engkau bangkitkan Dia kembali dari antara orang mati, dan sekarang ada di sebelah Engkau. Karena Engkau membangkitkan Tuhan Yesus, maka kami pun yang percaya kepada Dia akan juga dibangkitkan nanti. Terima kasih Bapa, melalui Tuhan Yesus dan juga melalui firman-Mu yang terdapat di dalam perjanjian baru dan perjanjian lama, Engkau telah memberikan contoh kepada kami dan perintah-perintah apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, karena begitu jelas Engkau berikan kepada kami. Tapi ampuni Bapa, karena seringkali dalam kehidupan kami tidak mengikuti. Kami mau mencari jalan sendiri. Engkau sudah menyediakan jalan yang terbaik untuk kami, tapi kami memilih untuk pergi dan jalan kami sendiri Bapa. Bapa, ampunilah kami pada saat-saat seperti itu. Ingatkan kami Bapa bahwa kalau kami melakukan hal itu, maka kami bukan hanya menyakiti hati Engkau, tapi kami menyakiti hati orang-orang di sekitar kami, dan juga kami menyakiti hati kami sendiri Bapa. Terima kasih Bapa karena Engkau telah berjanji di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, kalau kami mengaku akan dosa-dosa kami, maka Engkau akan mengampuni kami. Terima kasih Bapa. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Okay, now it's the time for the children's talk. So children, come and listen. Now, I wonder if many of you like fruits. I know that some of you probably wouldn't like fruit. Some of you would really love it. So what kind of fruit do you like? As for me, I actually like apples. Some people don't like apples. Some people really like banana, and some people don't like bananas. But anyway, did you know that in the Bible, there is a fruit that is mentioned, and it is the fruit of the Holy Spirit. And so if we have the Holy Spirit with us, then we have the fruit of the Holy Spirit. And of course, this is a weird picture that the Bible is using, so it's not literally a fruit. And so when the Bible talks about the fruit of the Holy Spirit, it's talking about if we have the Holy Spirit within us, then we have some of the characteristics of what it is to have the Holy Spirit within us. One of the characteristics of having the Holy Spirit within us is being patient. Now, I wonder if any of you, or some of you, are patient. Now, I know that for me, sometimes I become very, very impatient. I want to do things quick. I want everything to go really fast. But we need to learn to be patient. Why? Because not only is it the fruit of the Holy Spirit, but also because God is patient. God is very, very patient. You know, whenever we do wrong, whenever we do things that are not quite right,
God patiently waits for us to say, I'm sorry. And God always forgives us. And so it's always good to try and learn to be patient. Another reason why it is good to be patient is because if we are patient and if we wait, that is saying that we trust the person that we are waiting on. So let me give you an example. Now, how many of you, when you ask something from your parents and then your parents say, now wait, just wait a little while, your parent, your dad or your mum might say, look, I'm actually doing something at the moment, so just wait and I will come and help you or give you whatever you want. So why do you then wait if your father or your mother says wait? Isn't it because you trust your mum and dad? When your mum and dad says wait, you think, all right, I'll wait, because I know that when mum or dad has finished whatever he or she is doing, then he or she will come and do whatever I ask. And so you can be patient. So when you can be patient, that actually means that you trust that person. And so it is the same with God. If we are patient when God gives us a promise, when God says, when we read the Bible and say, and hear that God says that God will give us good things, and you might sort of think, well, I don't really have good things. We have to wait patiently. There is one thing that we can be certain of, that God, when God makes a promise, God will always follow through with that promise. God will not promise one thing and then say, oh, actually, I've changed my mind, because God is a good God. And so remember, be patient, all right? Now, we're going to sing a song, and this song is about patience. There was a snail called Herbert who was so very slow. He caused a lot of traffic jams wherever he would go. The ants were always getting mad, and the beetles, they would fume. But Herb would always poke along and sing this little tune. Have patience, don't be in such a hurry. When you get impatient, you only start to worry. Remember that God is patient too, and think of all the times when others have to wait for you. When Herbert was much younger, he often got in trouble. Forgetting that he was a snail, he did things on the double. He'd crash through every spider web, and with crickets he'd collide. Till one day Herbert's father took his feeling son aside. Have patience, don't be in such a hurry. When you get impatient, you only start to worry. Remember that God is patient too, and think of all the times when others have to wait for you. As you can well imagine, there's a moral to this tale. Some of you may find yourself behind a creeping snail. So if you get impatient and you're easily disturbed, think about this little song and take a tip from her. Have patience, don't be in such a hurry. When you get impatient, you only start to worry. Remember that God is patient too, and think of all the times when others have to wait for you.
So how many of you like that song? It's a cool song, isn't it? Oke, sekarang waktunya untuk warta yang singkat. Seperti biasa, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kepada semua orang yang memasukkan persembahan secara online. Terima kasih. Saya juga ingin mengatakan bahwa semoga nanti dalam waktu yang dekat kita bisa berbakti kembali di dalam gedung gereja, tapi kita masih menunggu peraturan dari pemerintah. Kita akan selalu memberikan update yang terbaru melalui email atau melalui website gereja atau melalui WA group. Jadi kalau belum ada berita bahwa kita sudah memulai kebaktian di dalam gedung, kita akan terus mengadakan kebaktian secara online. Sekali lagi diingatkan, kalau ada yang memerlukan bantuan pastoral, silakan mengontak saya melalui WA atau telepon atau email atau text message, dan saya bersedia untuk membantu. Sekian warta yang singkat. Mari kita sekarang berdoa, membawakan doa syafaat kita yang akan dibawakan oleh Bapak Joni Parulian. Saudara-saudara sekalian, mari kita memanjatkan doa syafaat yang akan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur pada siang hari ini kami anak-anak-Mu sekali lagi diperkenankan untuk datang berbakti secara online. Kami ucap syukur ya Tuhan untuk Pendeta Yohanes, Pendeta David, dan banyak teman-teman yang dengan setia setiap minggunya boleh mempersiapkan kebaktian ini untuk kami. Biarlah Engkau sendiri yang boleh memberkati mereka. Tuhan, kami ucap syukur untuk keadaan New Zealand yang sudah sangat membaik. Kami berdoa Tuhan, biarlah virus ini boleh dihilangkan dari New Zealand ini. Kami ucap syukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk jemaat dan untuk bangsa New Zealand. Kami berdoa khususnya untuk para orang tua yang ada di negara ini, biarlah Engkau sendiri yang boleh melindungi mereka dari virus ini. Tuhan dalam surga, kami juga mau mengingat kepada banyak negara yang sedang berjuang untuk memerangi virus COVID ini. Kami khususnya berdoa untuk Indonesia di masa Lebaran ini, di mana banyak orang yang berpergian, banyak orang yang berpesta. Biarlah Engkau boleh menyadarkan bangsa dan rakyat Indonesia untuk boleh menjaga diri, sehingga tidak memperburuk keadaan COVID ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk keadaan ekonomi dunia, khususnya New Zealand, yang terpengaruh dampak negatif yang besar dalam ekonomi New Zealand ini. Kami tahu bahwa banyak usaha yang tidak bisa berkelanjutan, banyak pekerjaan, banyak pengangguran. Tuhan, kami ucap syukur untuk pemerintah yang terus berusaha membantu. Biarlah keadaan New Zealand boleh terus membaik Tuhan secara ekonomi, sehingga kehidupan boleh kembali normal. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk para ilmuwan, para dokter yang sedang mencari vaksin untuk memerangi virus ini. Berikanlah hikmat bijaksana, berikanlah pengetahuan yang tepat untuk menemukan vaksin yang paling baik untuk memerangi virus ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, dengarkan doa kami yang tak sempurna ini, yang akan kami akhiri dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sekarang mendengarkan bacaan kita yang diambil dari Yakobus
pasal 5 ayat 7 sampai 12, Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 12, dan Matius pasal 5 ayat 33 sampai 37. Matius pasal 5 ayat 33 sampai 37. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menanti hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Matius 5 ayat 33 sampai 37. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Janganlah bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Mari kita menyiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu persiapan firman. Rancangan indah
Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman. Bapa kami di surga, pada saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau boleh menyiapkan hati kami masing-masing, Engkau mengurapi hati kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya hati kami, mata kami, telinga kami, keseluruhan dari keberadaan kami terbuka. Kami bisa mendengar, kami bisa mengerti, dan kami mau melakukan segala perintah-perintah-Mu. Urapi juga hamba-Mu supaya semua yang keluar dari mulutnya hanya membesarkan dan memuliakan nama-Mu saja. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, salah satu kepercayaan orang Kristen yang salah adalah kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita dekat kepada Tuhan, kalau kita mengikuti segala perintah-perintah Tuhan, maka kita tidak akan mengalami kesusahan. Kita tidak akan mengalami penderitaan atau masalah dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita tidak akan menghadapi kesengsaraan atau penderitaan dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan berjanji bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendiri. Dalam Ibrani 13 ayat 5b, Tuhan mengatakan, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Itu adalah janji Tuhan. Perhatikan apa yang ditulis di dalam Alkitab. Banyak sekali nabi-nabi mengalami kesengsaraan dalam kehidupan mereka. Banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami kesengsaraan dalam kehidupan mereka. Tapi kalau kita perhatikan, Tuhan selalu ada dekat pada mereka. Tuhan selalu membantu mereka dalam situasi yang mereka hadapi. Nah, saudara-saudara, dalam teks kita hari ini, Yakobus mengatakan pada kita bahwa sebagai orang Kristen, bisa-bisa saja kita akan menghadapi penderitaan, kesengsaraan, masalah, tantangan. Dan Yakobus memberikan petunjuk bagaimana kita seharusnya menghadapinya dan kelakuan kita itu seperti apa. Kalau kita memang ada hikmat dari atas, bagaimana kelakuan kita? Nah, saudara-saudara, minggu lalu kita sudah membahas Yakobus 5 ayat 1 sampai 6. Dan di sana Yakobus berbicara kepada orang-orang yang kaya yang menindas, dan Yakobus mengatakan bagaimana mereka harus bertindak. Mereka tidak boleh seperti itu. Hari ini dalam teks kita, Yakobus berbicara kepada orang yang ditindas, orang yang mengalami penderitaan, orang yang mengalami kesusahan karena ditindas atau karena situasi apapun yang berbeda. Yakobus memberikan 3 petunjuk, saudara-saudara. Kalau kita menghadapi penderitaan, apa yang kita harus lakukan? Yang pertama adalah, kalau kita menghadapi tantangan, kalau kita menghadapi penderitaan, apa yang kita harus lakukan? Kita harus sabar dan kita harus meneguhkan hati kita. Nah, saudara-saudara, kalau kita ditindas, apa yang kita lakukan? Kalau orang menginjak-injak kita, apa yang kita lakukan? Saudara-saudara, kalau saya nggak usah ditindas, saudara-saudara. Saya di-challenge aja, saya sudah melawan. Bukankah itu yang banyak dari kita condong melakukan? Apakah itu yang Yakobus perintahkan kepada kita? Petunjuk itu yang Yakobus berikan kepada kita? Bukan, saudara-saudara. Yakobus mengatakan kita harus sabar. Yakobus memberikan contoh seorang petani yang menanam dan dengan
Sabar mereka menunggu hujan datang, hujan turun. Supaya apa? Supaya tanamannya bisa bertumbuh. Dan pada waktunya yang tepat akan ada panen. Jadi saudara-saudara, kalau kita ditindas, kalau kita menghadapi penderitaan, kalau kita menghadapi kesengsaraan, apa yang kita harus lakukan adalah kita harus sabar. Jangan kita mempunyai pikiran, oh kalau hari ini saya sudah minta bantuan Tuhan, besok akan langsung dibantu secara instan. Tidak saudara-saudara, ingat petani. Petani dengan sabar harus menunggu. Sama juga dengan kita. Kita harus menunggu dengan sabar. Dan saudara-saudara, satu lagi hal yang Yakobus katakan, kita bukan hanya harus sabar, tapi kita harus meneguhkan hati. Berarti kita harus bertahan dalam situasi yang kita hadapi. Saudara-saudara, ingat tadi Yakobus memberikan contoh petani. Kita bisa memakai contoh petani itu juga untuk mengingatkan kita untuk bertahan. Pada saat ini di banyak bagian Selandia Baru sedang mengalami kekeringan. Nah, bagaimana dengan petani-petani di Selandia Baru? Apakah mereka karena ada mengalami kekeringan, mereka langsung mengatakan, udah kita tinggalin aja ladangnya? Bukan seperti itu kan? Mereka bertahan. Mereka berharap supaya hujan turun. Mereka mencari jalan supaya tanaman mereka bisa bertumbuh. Mereka bertahan. Mereka meneguhkan hati. Sama juga dengan kita, saudara-saudara. Kita juga harus meneguhkan hati. Jadi, saudara-saudara, menurut Yakobus, kalau kita menghadapi penderitaan, kita menghadapi kesengsaraan, kita menghadapi kesusahan, kita harus sabar, kita harus bertahan. Sampai berapa lama kita harus bertahan? Dan mengapa kita harus bertahan? Sampai berapa lama kita harus sabar sampai Tuhan datang? Sampai Tuhan datang. Tapi sampai berapa lama? Nah, menurut Yakobus, Tuhan Yesus akan datang dan waktu itu sudah dekat. Memang benar saudara-saudara. Kalau kita lihat Tuhan Yesus memprediksikan dan dia memberikan tanda-tanda kapan dia akan datang kembali. Dan banyak tanda-tanda itu sudah terjadi. Jadi sudah pasti Tuhan Yesus akan datang. Itu sudah pasti. Tapi kapan tepatnya dia datang kita tidak tahu. Kita tahu bahwa sudah dekat. Karena itu yang Yakobus sampaikan. Jadi kalau kita menghadapi kesengsaraan, penderitaan, kita harus sabar. Kita harus meneguhkan hati, kita harus bertahan. Itu adalah petunjuk pertama yang diberikan oleh Yakobus. Nah, jadi petunjuk yang pertama adalah sikap yang positif, sesuatu yang kita harus lakukan. Dan petunjuk kedua dan ketiga adalah petunjuk yang negatif, yaitu kita tidak boleh melakukan. Ya, jadi tadi yang pertama kita harus sabar dan kita harus tekunkan, meneguhkan hati kita. Kita harus bertahan. Itu adalah hal yang kita harus lakukan, hal yang positif. Nah, petunjuk yang kedua adalah kita kalau menghadapi penderitaan, kesengsaraan, kesusahan, kita tidak boleh menggerutu. Kita tidak boleh bersungut-sungut. Kita tidak boleh komplain. Kalau kita menghadapi penderitaan, kalau kita menghadapi kesengsaraan, apa yang kita condong lakukan, saudara-saudara? Kita biasanya komplain. Aduh Tuhan, kenapa seperti ini? Aduh Tuhan. Itu gampang ya saudara-saudara. Itu manusia gampang sekali untuk komplain. Tapi Tuhan mengatakan melalui Yakobus, jangan kita bersungut-sungut. Jangan kita komplain. Ya. Saudara-saudara ingat umat Israel waktu mereka dibawa keluar dari Mesir. Mereka sudah dibawa keluar dari Mesir. Dan mereka pada saat itu ada di padang gurun.
Apa yang mereka lakukan berkali-kali? Mereka bersungut-sungut, mereka komplain, mereka mengatakan kepada kepada Musa, "Kenapa engkau membawa kita keluar dari Mesir?" Saya bacakan dari Bilangan 14 ayat 1 sampai 4. Bilangan 14 ayat 1 sampai 4. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kita pulang ke Mesir? Dan mereka berkata kepada seorang yang lain, "Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir." Nah saudara-saudara, karena mereka bersungut-sungut, karena mereka menggerutu, karena mereka komplain, maka generasi mereka tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Nah saudara-saudara jangan salah mengerti. Ini bukan berarti kita tidak boleh membawa keluhan hati kita kepada Tuhan. Kita tidak boleh membawa kesedihan hati kita kepada Tuhan. Boleh saudara-saudara, kita boleh membawanya. Tapi janganlah kita komplain. Jangan kita mengatakan, Tuhan kenapa seperti ini? Kok Tuhan jahat? Itu komplain. Saudara-saudara, kalau kita komplain, kalau kita bersungut-sungut, sebenarnya kita ini tidak percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan janji bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Tapi kalau kita komplain dalam situasi apa yang kita hadapi, berarti kita tidak percaya bahwa apa yang kita alami sekarang ini adalah yang terbaik untuk kita. Saudara-saudara, dalam Roma 8 ayat 28, Tuhan berjanji. Di sana dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudara-saudara, kalau kita komplain kepada Tuhan, berarti kita tidak percaya bahwa Tuhan sekarang sedang mengerjakan yang terbaik untuk kita. Nah saudara-saudara, kalau memang kita ada hikmat dari atas, maka kalau kita menghadapi kesusahan, kita menghadapi penderitaan, kita tidak komplain. Itu sikap yang kedua. Nah, sikap yang ketiga adalah kita tidak boleh bersumpah. Mengapa kita tidak boleh bersumpah? Karena kalau kita bersumpah, kita sebenarnya ingin mengontrol kehidupan kita, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sedangkan sebenarnya hanya Tuhanlah yang bisa mengontrol kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, seharusnya kita percaya kepada Tuhan. Kita jangan mencoba untuk mengontrol kehidupan kita, tapi kita harus pasrah kepada Tuhan. Kita harus menyerahkan kepada Tuhan. Karena ingat saudara-saudara, tadi dari dalam Roma ayat 8, pasal 8 ayat 28, di sana dikatakan bahwa Tuhan ikut serta dan bekerja untuk membawakan yang terbaik bagi kita. Mungkin saudara-saudara mengatakan, masa sih kalau bersumpah itu berarti mau mengontrol? Nah, saudara-saudara, di sini kita harus mengerti apa artinya bersumpah yang dicatat di dalam Alkitab. Kalau kita lihat saudara-saudara tadi dalam teks kita yang dari Matius, di sana Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita tidak boleh bersumpah. Mengapa kita tidak boleh bersumpah? Perhatikan ayat 36 dan 37 dari Matius, dari teks Matius kita. Di sana dikatakan, janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu,
Karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambutmu pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat 36 dan 37 ada dua hal yang kita harus perhatikan. Yang pertama adalah kita tidak berkuasa untuk memutihkan atau menghitamkan rambut kita. Ini berarti kita tidak bisa mengontrol kehidupan kita. Kalau cuman sehelai rambut kita aja kita tidak bisa kontrol, apalagi keseluruhan dari kehidupan kita. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, you tidak bisa ngontrol warna rambut you, udah gak usah ngontrol, coba mau ngontrol kehidupan you. Oke, itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah yang kita harus perhatikan, kalau kita coba untuk mengontrol kehidupan kita, maka sebenarnya itu kita mendengarkan apa yang si jahat katakan. Jadi kita tidak boleh mencoba untuk mengontrol kehidupan kita. Kita harus berpasrah kepada Tuhan. Nah, kalau kita lihat lagi di dalam 1 Samuel ayat 14, pasal 14 ayat 24. Di sana ada satu contoh lagi tentang bersumpah. Pada waktu itu Raja Saul dengan orang Israel sedang berperang dengan orang Filistin. Dan karena Saul ingin mengontrol apa yang terjadi di dalam peperangan itu, maka dia bersumpah. Dia mau supaya Tuhan membantu dia, supaya dia menang dalam peperangannya dengan orang Filistin. Maka itu dia bersumpah. Jadi di dalam 1 Samuel 14 ayat 24 bunyinya seperti ini. Pada hari itu orang-orang Israel dalam keadaan lemah karena lapar, sebab Saul telah bersumpah demikian. Terkutuklah orang yang memakan apapun pada hari itu, pada hari ini, sebelum aku membalas dendam terhadap musuhku. Karena itu tidak seorang pun yang makan sepanjang hari itu. Jadi saudara-saudara, kita lihat bahwa Raja Saul bersumpah karena apa? Karena dia mau supaya dia menang dalam peperangannya. Jadi kita bisa lihat dia mau mengontrol apa yang terjadi. Jadi saudara-saudara, kita bisa lihat bahwa kalau kita bersumpah, itu kita mau mengontrol apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan mengatakan sebenarnya kita harus pasrah. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik pada kita. Saudara-saudara, dalam situasi sekarang ini banyak sekali kita yang hidup sekarang menghadapi atau kena dampak dari COVID-19, terutama dalam segi ekonomi. Saya tahu ada beberapa orang yang sudah kehilangan pekerjaan. Saya tahu mungkin ada juga yang mempunyai bisnis yang bisnisnya menurun sekali. Jadi ada banyak dampak dari COVID-19 ini. Dalam masa-masa tidak menentu seperti ini, dalam situasi yang susah yang mungkin kita berpikir bagaimana cara jalan keluarnya, dengarlah apa yang Yakobus katakan di dalam teks kita hari ini. Marilah kita menghadapi tantangan, kesusahan, penderitaan dengan sabar dan tekun. Marilah kita jangan terpancing dalam situasi seperti ini untuk menggerutu dan mencoba untuk mengontrol situasi kita, melainkan kita bersandar kepada Tuhan, melainkan kita percaya kepada Tuhan. Ingatlah Roma 8 ayat 28. Di sana
Tuhan mengatakan, Tuhan turut bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sekali lagi kami ingin memberi syukur karena Engkau telah memberikan kami petunjuk. Ajarkan kami Bapa supaya kami bisa menghadapi tantangan, penderitaan, kesusahan dalam kehidupan kita dengan sabar dan bertahan. Ajarkan kami Bapa supaya kami tidak menggerutu, kami tidak komplain, tapi kami percaya kepada Engkau. Ajarkan kami juga untuk tidak mencoba untuk mengontrol kehidupan kami dengan bersumpah. Ingatkan kami Bapa, apa yang tertulis di dalam Roma 8 ayat 28, bahwa Engkau bekerja bersama untuk mendatangkan yang terbaik bagi kami yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa juga untuk penyertaan-Mu dan janji-Mu bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Ajarkan kami terus untuk percaya dan bersandar kepada Engkau dalam masa-masa yang tidak menentu ini. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita sekarang sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli untuk mengingatkan kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum mengakhiri kebaktian ini, mari kita menyanyikan lagu penutupan. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala sukari saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tengah Kau berikan, sehingga aku puas lelas.
Terimalah berkat Tuhan. Semoga Tuhan Allah sumber sejahtera melengkapi kalian dengan segala yang baik yang kalian perlukan untuk melakukan kehendak-Nya. Semoga dengan perantaraan Yesus Kristus Allah mengerjakan di dalam kita apa yang diinginkannya. Hendaklah Kristus dipuji selama-lamanya. Amin.